Seberapa besar peran Anda dalam kehidupan orang lain, keluarga Anda, dalam kehidupan sahabat-sahabat Anda telah menjadi pembawa damai sejahtera. Seringkali kita hidup di dalam situasi di mana kita dikejar-kejar oleh waktu. Kita dikejar-kejar oleh target. Pekerjaan harus kita selesaikan. Kita harus mencari ini, menggapai itu. Dan kemudian kehadiran kita membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa mereka kehilangan diri Anda. Contoh misalnya dalam keluarga, ketika Anda mengutamakan yang namanya pekerjaan sebagai nomor satu, pasangan Anda mungkin merasa bahwa Anda hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Mereka merasa tidak punya teman untuk dapat berbicara, untuk dapat bercerita satu sama lain. Demikian juga dalam dunia pekerjaan ketika Anda mencoba meraih prestasi yang tinggi, dan kemudian hanya target yang Anda kejar, bukankah seringkali terjadi bahwa kehadiran kita justru menjadi bencana dan neraka bagi orang lain. Kita menjadikan prestasi kita sebagai kebanggaan kita. Dan betapa sering bahwa kita lupa bahwa misi kita yang terutama adalah juga membawa damai sejahtera bagi sesama. Dan damai itu hanya bisa kita miliki kalau kita sendiri di dalam hidup ini, dalam hati ini, memilikinya. Anda bisa bayangkan, jika Anda bangun pagi, Anda sudah mulai stres, Anda mulai marah, apa yang terjadi sepanjang hari? Bawaannya marah, bawaannya stres. Orang yang tidak pantas mendapatkan kemarahan Anda, akhirnya ketimpa sialnya. Ini contoh yang sangat sederhana. Kalau kita tidak mempunyai damai itu, kita tidak akan dapat membawa damai tersebut kepada orang lain. Dan hari ini kalau kita membaca Injil Lukas di mana Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus mengharapkan mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal, juga tidak membawa alas kaki. Bahasa yang sangat sederhana mengatakan, bukan sesuatu yang melekat pada dirimu yang harus kamu andalkan ketika membawa sukacita kepada orang lain, tetapi dirimu yang sejati. Dan Tuhan mengutus murid-muridnya untuk membawa damai sejahtera kepada orang lain. Dan ketika mereka masuk ke dalam sebuah rumah, yang mereka harus ucapkan adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita ini juga sudah menjadi pewarta sukacita dan bawa damai bagi orang lain. Santa Teresa dari Avila pernah mengatakan, a sad nun is a bad nun. Artinya, biarawati yang sedih adalah biarawati yang buruk. Bukan hanya biarawati, tapi lihat juga diri Anda. Apakah Anda adalah pribadi yang mudah tersenyum pada orang lain dan membuat orang lain merasa segar, merasa nyaman. Bahkan ketika Anda mungkin sedang marah pada orang tersebut, mungkin mulai dengan senyum pun itu sudah sedikit lebih menenteramkan bagi orang yang Anda hadapi. Atau juga Paus Fransiskus pernah mengatakan, saya takut pada imam-imam yang terlalu kaku. Dan banyak orang juga dalam hidupnya sangat kaku, bukan hanya para imam yang ada yang kaku-kakunya, tapi juga sebagai suami Anda sangat kaku, sebagai istri Anda sangat kaku, sebagai orang tua Anda sangat kaku, mungkin juga sebagai anak Anda begitu kaku pada orang tua Anda. Saya tidak bisa menolong orang tua, kenapa? Ya saya lagi sibuk sendiri. Anda terlalu kaku dan tidak menampakkan sama sekali sukacita dalam hidup Anda. Dan Paus mengatakan dia sangat takut dengan para imam yang kaku, yang rigid, karena mereka menggigit. Lihatlah, kalau Anda menjadi orang yang sangat kaku, Anda menjadi orang yang sangat strength, menjadi sangat mudah marah, Anda menakutkan bagi orang lain. Anda bisa menggigit mereka, tidak hanya secara fisik maksud saya, tapi Anda bisa menghancurkan kebahagiaan dan perasaan dan juga harapan orang lain. Maka mari, Anda juga diutus seperti murid-murid Yesus. Anda diutus untuk pergi kepada orang lain setiap hari. Dan apa yang Anda bawa? Bukan harga diri Anda, bukan pencapaian prestasi Anda, tapi Anda membawa Tuhan. Anda membawa sukacita dan damai yang Anda hidupi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Anda dapat membawa berkat ini kepada sesama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.